halo semuanya. Kalau misalnya kita tahu sekarang di 2024, tepatnya beberapa hari lagi besok nih kita akan lihat bagaimana pelantikan dari Prabowo Subianto presiden terpilih yang menggantikan 10 tahun Jokowi menjabat. Tapi kira-kira yang menjadi pertanyaan, selama 100 hari Prabowo akan seperti apa sih? Hari ini sudah di samping saya ada Ibu Siti Zuro, pengamat politik. Selamat sore. Halo, apa kabar Mbak? Baik, Bu Siti gimana nih? Akhir-akhir ini sibuk ya pasti ya? Banyak diundang-undang ke televisi, membahas politik ya? Menarik melihat perkembangan terakhir yang menurut saya bagus gitu ya. Kita disuguhin gitu ya. Bagaimana beauty contest mulai 2 hari terakhir ya. Hari ini hari ketiga gitu. Pak Prabowo manggil satu persatu calon menteri. Lalu hari kedua ada calon menteri sedikit, ada calon wakil menteri. Menarik ya, kita Menarik ya? Iya ya, ada kejutan, ada yang biasa-biasa saja gitu. Ada kejutan karena variatif ya. Latar belakang dari para calon gitu, tidak hanya politisi. Tapi ada pengusaha, ada birokrat, ada juga aktivis, ada seniman gitu. Dari berbagai elit begitu ya, bukan hanya elit partai tetapi dari segi-segi lainnya juga dimasukkan atau dipanggil oleh Prabowo untuk mengisi kursi kabinetnya. Betul. Tapi Bu Siti, sebelum kita membahas lebih lanjut soal itu ya, ini menarik. 100 hari Prabowo Subianto tuh akan seperti apa kira-kira nanti ke depannya. Tapi kita lihat dulu nih bagaimana 100 hari kinerja dari Joko Widodo sebelumnya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana 100 hari dari Jokowi. Kalau kita lihat itu ada 74% waktu itu di awal 100 hari Jokowi menjabat, itu optimis dari masyarakat. Kalau sekarang kita lihat kan ada 83% begitu ya Bu Siti. Bagaimana masyarakat berharap dengan pemerintahan Jokowi. 100 hari nanti. Jokowi. Prabowo ya. Jadi yang ada di memorinya. Oh gitu. Tit gitu ya. Berarti kalau 100 hari, kita lihat di 100 hari dari sekarang, dari tanggal 20, kira-kira sekitar 2 bulan lebih begitu ya Bu ya. 3 bulan lah, 3 bulan ke depan. Akan seperti apa optimisme dari masyarakat? Apakah tetap 83% ini atau lebih rendah dari Jokowi? Ya, ini menarik untuk melihat apakah ekspektasi masyarakat luas kepada kepada Pak Prabowo itu akan besar gitu ya. Sebesar apa kalau memang besar, ataukah mungkin kan tidak bisa ya digeneralisasi gitu. Ada sebagian masyarakat yang sangat optimis dan menaruh hal yang sangat positif terhadap Pak Prabowo karena memang menang dan didukung oleh banyak partai politik, oleh komunitas dan sebagainya. Tapi ada sebagian juga yang masih wait and see, masih was-was gitu, apalagi dengan tema tagline-nya lanjutkan gitu ya, melanjutkan legacy dari Pak Jokowi. Tidak hanya programnya tapi orang-orangnya pun diikutkan, yaitu menteri-menteri ya. Itu sekitar 14-an ya, mungkin tentatif bahkan bisa lebih gitu. Dari existing menteri itu akan duduk lagi di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi tidak hanya programnya tapi orangnya juga, menteri-menteri yang sudah duduk di Pak Jokowi itu akan lanjutkan gitu. Dan untuk ukuran 14-an orang itu menurut saya banyak sekali. Banyak sekali. Ya? Iya, banyak sekali. Tapi kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya kan jarang ya yang seperti ini terjadi. Tidak, ini baru pertama kali estafeta model yang lanjutkan lalu berusaha tetap maintaining gitu ya, gaya-gaya dari Pak Joko Widodo lah. Apakah ini akan berhasil? Lalu maka ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang skeptis gitu kan. Kita mencoba optimis lah ya, karena itu untuk NKRI tentunya. Lah optimis tadi itu apakah ditopang oleh katakan gitu ya, apa yang sudah dilakukan dalam 2 hari kemarin dengan memilih orang-orang seperti itu gitu ya, dari berbagai background, latar belakang, usia dan sebagainya gitu. Apakah itu sudah menjawab dan membuat katakan plong hati kita melihat itu, dan sehingga ini akan perspektif? Ternyata tidak juga gitu. Kenapa?
108 dikumpulin hari ini gitu ya. Ada di Hambalang akan diberikan bekal gitu. Apakah 108 ini akan dipakai semuanya ataukah masih akan diseleksi? Kita nggak tahu. We'll Dan see ya. iya, apakah lalu karena akan ada lembaga, badan, kementerian mungkin yang betul-betul diciptakan baru. Lalu ada yang lama tapi dipisah kan gitu. Iya. Nah, itu berarti kan nomenklatur baru. Apakah kalau take off 100 hari masih mikirin membenahi yang namanya nomenklatur, bisakah itu gaspol? Itu pertanyaan mendasarnya. Jadi apalagi nanti kalau yang memang belum, masih akan diciptakan lembaganya gitu, badannya. Berarti terus kayak apa gitu kan? Berarti memang nomenklatur yang baru ini ataupun lembaga yang baru ini bisa saja menjadi penghalang Prabowo untuk bekerja. Betul. Gaspol di 100 hari pertama. Apalagi menempatkan tidak cukup satu menteri dengan satu wakil, dua wakil, bahkan bisa 3 wakil katanya. Itu seperti apa kita bayangkan? Soalnya satu menteri itu akan punya staf khusus, akan punya staf ahli, akan punya juga tenaga ahli. Apalagi kalau dari partai politik, politisi biasanya membawanya tidak cukup 4, bisa puluhan gitu kan. Satu RT di bawah ya Bu. Seperti apa birokrasi Indonesia ini? Jadi mau terbang melayang untuk melakukan semacam catch up gitu ya. Ini Indonesia harus menjadikan birokrasinya birokrasi kelas dunia. Nah, persyaratan untuk kelas dunia ini kan sudah dibangun lama melalui Grand Design reformasi birokrasi yang sudah dibangun sejak 2010 sampai 2025. Lah ini tatanan ini bisa kacau kan? Karena kelembagaannya langsung melebar meluas kan seperti itu. Apalagi dengan revisi undang-undang Kementerian Negara. Mau tidak mau, suka tidak suka akan diterapkan sesuai dengan tentu gitu ya. Istilahnya kehendak dari RI 1. Karena itu hak prerogatifnya presiden kan itu. Tapi Bu Siti, tadi Ibu bilang 100 hari ini kan akan sulit untuk Prabowo. Tapi bisa gak sih semua nomenklatur, kemudian birokrasi, itu semua dibabat habis di 100 hari pertama atau butuh waktu? Itu takes time. Kalau pembentukan nomenklatur baru sangat tidak bisa sekonyong-konyong. Waktu itu kita ambil contoh, tidak hanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, di mana saya tinggal bekerja di situ. Ini kan dari BRIN itu adalah di mana lembaga-lembaga itu disatukan, yaitu LIPI, ada BPPT, ada LAPAN, ada BATAN. Lalu plus lagi dari puslit-puslit. Itu tidak cukup 1 tahun, tidak cukup. Demikian juga KLHK yang tadinya kehutanan, Kementerian Kehutanan, ditambah dengan lingkungan. Itu yang namanya Ibu Menteri Siti Nurbaya juga membangunnya tidak bisa 1 tahun, bisa 2 tahunan. Nggak ada yang, karena akan membangun satu ekosistem baru, lalu bagaimana menancapkan ASN-nya untuk bekerja nantinya. Jadi SDM-nya, lalu sistemnya, tata kelolanya, membangun seperti itu butuh waktu. Lah ini apakah semuanya sudah diantisipasi sehingga akan memberikan dampak-dampak yang tidak mengejutkan, dalam arti justru memundurkan. Ini kayak struktur masalahnya. Apakah kayak struktur ini akan korelasinya positif terhadap kayak fungsi atau sebaliknya? Karena secara empirik selama ini menunjukkan ya birokrasi kita itu harus ramping. Jadi kaya fungsi tapi miskin struktur. Ini yang harus kita miliki. Dengan negara archipelago, kepulauan yang unik yang kita miliki sebagai NKRI ini kan harus dipelajari juga. Daratannya lebih kecil daripada tentu lebih luas yang lautannya kan gitu. Nah, daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke ini kan tentunya gitu ya memiliki potensi, karakteristik, kekhasannya. Kalau urusan-urusan sudah dipusatkan karena tadi itu birokrasi kayak gemuk, berarti urusan tidak lagi didaerahkan. Urusan akan dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, apakah dengan begitu lalu gitu memberikan katakan gitu pekerjaan rumah kepada daerah, hanya dia menunggu, menggantungkan gitu ya semua program yang lalu dikelola oleh kementerian lembaga terkait. Tapi kalau kita melihat saat ini
Menteri kan banyak calon menteri yang sudah dipanggil. Kira-kira akan ada kejutan gak sih di pemerintahan Prabowo? Kalau kita lihat kan sebelumnya di pemerintahan Jokowi merangkul Prabowo Subianto untuk masuk kabinet. Betul. Ini kan berarti yang di luar saat ini masih ada Anies, kemudian juga masih ada Ganjar, kemudian Mahfud. Ini apakah akan diakomodir untuk bersama-sama di kabinet atau seperti apa? Ini memang harus hati-hati sedikit ya, karena politik di Indonesia itu sangat fluid, sangat cair, dan tidak ada yang absolut gitu ya. Koalisi sekarang sama yang akan datang beda gitu ya. Kapan mereka pisah, kapan mereka menyatu kembali, itu cair sekali dan sangat kontekstual. Maka tidak mudah kadang-kadang kita meleset gitu ya. Kita melihat tampak-tampaknya kalau ada saat ini itu akan membangun koalisi besar. Hampir tidak tersisa. Ada 8 partai politik yang masuk di DPR RI gitu ya. Ada di legislatif itu. Apakah semuanya akan juga berkoalisi dengan tentunya pemerintahan Pak Prabowo. Lah kalau itu halnya berarti tidak menyisakan gitu kan. Lah kita juga melihat apa yang terjadi dengan partai-partai yang tadinya bukan di koalisi Indonesia Maju, ternyata paling pertama mengatakan mendukung. Itu adalah Nasdem gitu. Demikian juga kita lihat juga PKB lalu PKS. Nah, yang terakhir tinggal satu PDI Perjuangan ya. PDI Perjuangan. Tapi melihat naga-naganya, arah-arahnya itu tidak ada masalah untuk juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Seperti statement Bu Puan begitu ya. Betul, tanggal 1 Oktober kemarin tuh kita bisa saksikan betapa rukunnya, setengah kamarnya sudah sangat efektif gitu ya. Sehingga pelantikan itu sangat lancar dan sebagainya. Siapa menjadi ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD itu sudah tertata dengan sangat bagus di setengah kamarnya. Sepertinya kayak nyatu begitu ya. Betul. Udah pembagiannya sudah klop begitu. Yang kita tunggu-tunggu kapan Bu Mega sama Pak Prabowo ini akan ketemu lah. Kelihatannya memang sebelum pelantikan. Tapi kapan sebenarnya tepatnya? Apakah kurang 1 hari, H-1 atau bahkan H-1 gitu ya, setengah hari. Apapun bisa terjadi. Kalau menurut saya kelihatannya tidak ada masalah ya. Cuman yang kita masih pertanyakan apakah seperti formatnya seperti Nasdem, berarti tidak mempromosikan kadernya, apakah seperti itu atau mungkin kadernya tetap diminta oleh Pak Prabowo, kader dari PDI Perjuangan untuk bergabung begitu. Iya, seperti itu kelihatannya, tapi prinsipnya dan arahnya kelihatannya memang PDI Perjuangan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Saya katakan. Tapi kalau Bu Siti kita ketahui ya, ada 8 Astacita nih yang akan Astacita yang akan ditancap gas, akan direalisasikan oleh Prabowo Subianto. Dari 8 Astacita ini, apa sih sebenarnya akan benar-benar Prabowo lihat ini sebagai hal yang harus segera dilakukan? Kalau makan bergizi gratis kita lihat kan baru terrealisasi nanti Februari ya informasinya. Tapi kalau Ibu lihat untuk 8 Astacita ini kira-kira apa yang akan didahulukan? Kita coba runut sebentar bahwa dari 14 menteri yang tercatat di hari pertama saja itu 14 sudah. Itu menteri maupun Menko yang duduk di posisi yang sangat strategis. Nah, itu adalah berkaitan dengan ekonomi, BUMN gitu ya. Pokoknya yang area-area yang sangat strategis. Lah, posisi yang sangat strategis berarti berkaitan dengan ketahanan pangannya, ekonominya dan sebagainya. Mungkin memang itu yang akan dikedepankan. Lebih ke pertumbuhan 8% itu berarti? Itu, iya kelihatannya. Ingin meyakinkan melalui itu. Karena dari komposisi kementerian yang tetap dipertahankan itu 14 itu. Dan itu posisinya kalau kita ambil cross cutting dari bidang-bidang yang ada, judulnya adalah ekonomi sebetulnya. Judul pemerintah ke depan 5 tahun ke depan judulnya adalah ekonomi ya Bu ya. Ekonomi. Jadi ingin melakukan mengejar istilah catch up gitu untuk bagaimana membangun ekonomi itu secara akseleratif, secara inovatif. Karena apa? Ada obsesi yang luar biasa dari Pak Prabowo untuk berperan
di ASEAN, di Asia Pasifik maupun di global internasional. Tidak mungkin Indonesia bisa berperan seperti itu tanpa membenahi gitu ya domestiknya, khususnya gitu ya masalah ketertinggalan ekonomi, masalah jumlah kemiskinan gitu ya, pengangguran, itu yang akan disetting untuk bagaimana diberikan solusi dalam waktu yang tidak lama sebetulnya. Tapi apakah ini memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia seperti yang ditargetkan oleh Prabowo atau seperti apa Ibu ngelihatnya? Tentu itu bottom up ya. Apa yang dilakukan Pak Prabowo itu melihat bahwa masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, secara pendidikan itu besar sekali. Karena apa? Karena jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi itu masih sekitar 50% dari total penduduk kita. Berarti kantong penduduk kita yang tidak berpendidikan tinggi, masih di SMP atau mungkin putus di SMA, itu menjadi kantong besarnya. Bahkan SD kan gitu. Lah kalau itu halnya, maka pelayanan dasar ini yang akan digenjot. Pelayanan dasar itu akan memprovide gitu ya, memberikan satu pemenuhan untuk pendidikan dan kesehatan. Lah tentu memberikan makan minum yang bergizi tadi itu berkaitan dengan pelayanan dasar tadi itu. Dan itu tidak cukup hanya ansih memberikan makan. Itu sama sekali tidak akan memberikan solusi yang menurut saya mendasar, yang signifikan. Tapi itu harus ditopang oleh satu kebijakan dari Pak Prabowo untuk mendorong agar Pemda-Pemda itu mampu memunculkan sebagai klaster-klaster ekonomi baru. Jadi semua Pemda, daerah-daerah itu. Jadi tidak fokus hanya IKN gitu ya. IKN kan ibu kota gitu. Tapi bagaimana seluruh daerah yang sekarang ikut pilkada 545 ya. Jadi ada 338 provinsi, ada 416 ya kabupaten, ada 90-an 97 ya. 98 itu kota. Nah, desanya berapa? 81 16 kalau nggak salah, 8 ribuan desa. Nah ini desa sudah masuk. Poin ke-6 Asta Cita gitu ya. Berarti membangun dari desa. Maka ketika memberikan makan ke daerah-daerah yang di perbatasan untuk masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi dan sosial tadi itu, untuk menutup kesenjangan, ya tentu untuk gizi sebetulnya. Maka didorong pada saat yang bersama simultan, Pemda-Pemda dimintakan untuk melakukan pembangunan yang out of the box, yang tentu yang akseleratif tadi itu, ditopang oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menjadikan mereka itu lebih tidak tergantung pada pemerintah nasional. Nah, kalau berdiri sendiri begitu ya. Iya, jadi mereka lebih kreatif, lebih menemukan gitu. Katakan kalau mungkin betul-betul dari APBD gitu ya, APBD-nya daerah itu tidak mencukupi, so what? Apa yang harus dilakukan kan gitu. Sementara daerah ini harus terus membangun gitu. Lah ini yang harus dilakukan. Jadi bisa triple track ya. Triple tracknya tadi itu memberikan makan minum yang betul-betul bergizi untuk masyarakat yang tidak beruntung secara sosial ekonomi tadi itu. Lalu juga membangun desanya, diutamakan, lalu membangun kabupaten kotanya. Insya Allah kalau itu yang difokuskan, itu luar biasa. Jadi membangun Indonesia Emas 2045 melalui desa emas, kabupaten, kota emas, provinsi yang juga sampai emas. Ke atas begitu. Iya. Berarti artinya harus ada kolaborasi ya antara setiap kementerian. Persis. Jadi kolaboratif governance. Jadi Pak Prabowo memang mau tidak mau ya itu yang istilahnya, tidak ada negara maju manapun tanpa ditopang oleh birokrasi yang oke, yang profesional, yang tidak dijejali birokrasi dengan politisasi birokrasi, tapi betul-betul birokrasi yang menjadi roda pembangunan baik di nasional maupun di daerah. Itu yang kita bayangkan. Lah kalau itu memang komitmen ya dari Pak Prabowo dan ditransferkan kepada para pembantunya, lah para pembantu ini harus memahami itu. Apalagi sekarang kan modelnya kan beda. Gitu ya. Sekarang diberikan satu pemahaman baik secara filosofi, secara teksnya, pengenalan secara juga, konteksnya, ya kan? visi misinya, lompatan-lompatan yang harus dilakukan. Itu menurut saya bagus sekali kalau itu. Cuman memang tolong
pikirkan dampak-dampak dari membuat birokrasi yang kaya struktur. Apakah lalu bisa lari gitu kan? Bagaimana? Atau malah seperti siput menghambat. Iya, menghambat. Itu yang harus dipikirkan secara tangkas oleh Pak Prabowo. Oke, berarti gemuknya kementerian. Sekarang kemarin kan sempat isu 44, kayaknya bakal 46 dan bahkan bisa lebih ya Bu Siti ya. Iya. Kalau kita melihatnya ini. Ini Ibu Siti melihatnya bakal mempercepat semuanya kah? Kalau kita tadi bahas nih bisa saja memperlambat, apa yang harus dilihat sama Prabowo? Kalau misalnya ini banyak kementeriannya nih, apa yang harus dilihat sama Prabowo sehingga tidak malah membalikan fakta bahwa nanti akan memperlambat semuanya. Gimana Bu Siti? Betul. Jadi harus ada kesadaran dan penyadaran. Kan kita harus belajar dari pengalaman empirik. Apa pengalaman empirik Indonesia selama ini, kok birokrasinya itu tidak pernah bisa profesional, efektif, efisien, netral secara politik. Mengapa kalau pilkada ditarik-tarik ke politik, pilpres ditarik-tarik lagi ke politik kan gitu. Lah itu artinya ada yang salah. Maka apa yang salah dengan birokrasi kita? Saya khawatir dengan birokrasi digemukkan seperti ini gitu ya, harus besar seperti ini. Lalu dana-dana itu hanya akan habis gitu ya untuk tentunya gitu bagaimana membiayai birokrasi, membiayai istilahnya aktivitas rutin. Lah itu birokrasi. Loh kapan yang untuk pelayanan publik? Nah ini, jadi nggak balance nanti. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin ada 3 wakil menteri tidak ada aparatnya ke bawah. Tidak mungkin, pasti harus ada. Dan itu biaya, dana kan gitu. PR besar untuk Prabowo Subianto di masa pemerintahannya ini. Betul. Tapi Bu Siti kalau kita lihat, kalau kita tahu nih, Jokowi itu kan pasti kita merasakan 10 tahun ini dia cara kepemimpinannya seperti apa, merakyat banget begitu ya. Apakah kepribadian Jokowi dan Prabowo dalam memerintah sebagai presiden ini akan jauh berbeda seperti apa Bu? Iya, katakan ya, beliau mengatakan bahwa dia Pak Jokowi guru politik saya. Saya banyak belajar ke Pak Jokowi. Tapi orang itu kan punya karakter sendiri. Pak Jokowi bukan Pak Prabowo dan sebaliknya Pak Prabowo tidak akan bisa acting seperti Pak Jokowi. Karena punya karakter. Pak Prabowo itu bukan orang yang kental dengan politik pencitraan. Tapi itu bisa dilakoni dengan sangat bagus, piawai oleh Pak Jokowi, politik pencitraan. Dulu kala juga Pak SBY kan gitu. Tapi bukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu bisa akrab atau bisa komunikasi dengan para media dan sebagainya, butuh waktu lama. Gitu kan. Artinya apa? Pak Prabowo akan mau tidak mau akan menunjukkan keaslian dirinya sebagai a leader dengan strong leadership-nya, gayanya gitu kan. Yang pastinya dia sebagai orang yang cerdas gitu, visioner gitu, dan dia sangat terobsesi untuk membawa Indonesia berperan di global. Masalahnya itu lebih ke internasional ya, lebih ke membawa atau mendorong Indonesia lebih maju di kancah internasional. Kancah internasional. Maka peran-peran itu sangat dinikmati oleh Pak Prabowo kelihatannya kemarin. Lah, cuman masalahnya Indonesia ini belum betul-betul settling in, belum betul-betul firm untuk katakan menunjukkan kepada dunia, hello investasi silahkan datang. Karena kita sudah mempersiapkan semua infrastruktur untuk ease of doing business, gitu kan? Belum. Harus ada kepastian hukum untuk mengundang investor. Bagaimana investor mau menginvestasikan kapital modalnya yang besar, sementara tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Dan orang luar tahu itu bahwa hukum kita belum tegak benar, gitu kan? Apalagi ada kasus-kasus hukum yang dialami oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Ini kacau Indonesia kan. Di mata dunia belum meyakini. Lah kalau menurut saya memang nomor 1 yang harus dibenahi oleh Pak Prabowo adalah hukum.
Bagaimana kualitas hukum kita, penegakan hukum kita itu supaya semuanya itu terikat secara hukum. Ada kepastian hukum, ada terikat secara hukum. Kalau demokrasi kan aturan mainnya tidak ada kekuasaan yang terkonsentrasi di satu tangan. Itu demokrasi. Harus bisa menjamin itu. Tapi di Indonesia bisa porak-poranda prinsip yang seperti itu. Kenapa? Karena hukumnya tidak berkualitas. Berarti kan, harus hukum nomor dulu. satu. Jadi kalau Prabowo misalnya mau melihat kita mau bawa Indonesia ke kancah internasional lebih maju lagi, hukumnya dibenahi dulu. Betul. Seperti itu. Itu karena memang tiang pancangnya ada di situ. Taruhan Pak Prabowo itu. Jadi tidak mungkin kita tidak disiplin lalu kita mencapai sukses yang besar. Tidak mungkin. Siapapun disiplin, siapapun yang sukses besar, tolong di interview. Pasti dia akan mengatakan betapa hidupnya itu teratur. Sangat orientasi achievement kan gitu. Tidak mungkin kacau balau gitu untuk mencapai sesuatu itu. Maka Indonesia negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, maka ini harus diutamakan untuk tentu memberikan landasan yang kokoh ketika birokrasi harus melakukan tadi itu reformasi, pembenahan. Nah, bagaimana pembenahan terjadi kalau mereka tidak terikat secara hukum? Maka batal demi hukum kan batal. gitu. Oke, berarti kalau kita lihat sekarang adalah PR Prabowo Subianto. Nanti kita lihat kalau misalnya ini kan tayangnya tanggal 19 nih. Berarti kita akan lihat di tanggal 20 siapa yang akan jadi Menko perekonomiannya. Kemudian juga Menko Polhukam mungkin nama-namanya siapa aja. Betul. Terus habis itu juga Menteri Hukum dan HAM. Iya, Polrinya siapa? Ya. Mahkamah Agung kan sudah ada nih hari ini. Tapi nanti bakal akan diganti. Tahu. Kita lihat nanti Agung, Mahkamah Konstitusinya gitu. KPK-nya juga belum selesai yudikatifnya itu ya. Oke, ini jadi PR baru nih untuk Prabowo Subianto sehingga apakah apa yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto keras begitu mengkritik soal korupsi yang ada di Indonesia, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang harus meningkat, ini bisa terrealisasi. Bu Siti Zuro, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Di sini kita akan lihat bagaimana pemerintah Prabowo Subianto ke depan.